ini kemarin ya, kemarin malam Iran dibom, saudara ya, dibom 100 orang mati, saudara ya. Nah, saudara, waktu Iran dibom ya, Iran dibom. Nah, Putin respon 2 bom meledak Iran, bunuh 100 orang, saudara ya. Sekarang nggak ada yang bertanggung jawab. Tetapi masalah bom mengebom ini kayaknya bukan gayanya Amerika atau gayanya Israel, saudara ya. Kalau orang Israel atau Amerika kalau membidik orang satu pasti mati. Ya. Lalu siapa, saudara? Ya mereka sendiri, saudara ya. Mereka bikin sandiwara. Jangankan cuma 100, 3.000 aja disembelih mereka nggak. 3.000 diberondong ya, zamannya Atami kemarin ya, 2 tahun yang lalu ya, waktu Galarua bikin aksi damai bela Atami itu ya. Kita hari ini menjawab mualaf bagian 2 atau seri kedua ya. Kalau hari Rabu kita bergantian Pak Tobing, Pak Ponto, dan ada konsultasi hukum ya saudara ya. Ini kita lihat, tapi kita akan perbanyak bicara tentang pemilu ya, dan persiapan-persiapannya atau intelijennya atau apa nanti kita tergantung Pak Ponto nanti ya sebagai pembina Galarua ya, dan juga Pak Tobing sebagai guru Pancasila kita yang sudah 3 tahun mengajar ya di tempat kita ya saudara ya. Pak Tobing sudah tidak di Galarua, jadi nggak ada kaitannya dengan Galarua ya. Pak Tobing itu ada di Damarkasi dan di Damaris saudara ya, makanya kita tetap minta beliau untuk mengajar ya. Nah sementara aktivitas di lapang Galarua kita bekukan dulu supaya selesai audit, dan saudara minta tolong yang iuran bulanan stop dulu ya, bukan dibubarkan, di stop dulu ya, ditunda sampai semua selesai audit ya, selama kepengurusan Pak Santiamer ya. Tentu auditnya bukan audit gede-gedean begitu, bukan audit biasa. Kita cuma suruh, kita ada akunting publik, suruh bikinkan saja, selesai laporan keuangan, di-upload di website, karena satu-satunya yang tidak pernah laporan keuangan ini cuma Galarua, saudara ya. Semuanya sudah kasih laporan keuangan, cuma Galarua. Kita cuma butuh laporan keuangan, karena dengan laporan keuangan nanti kita tahu, bisa evaluasi, harusnya bagaimana, salahnya di mana, dan kita mau seperti apa. Tapi kalau nggak ada laporan keuangan, kita nggak bisa evaluasi. Sulit ya, saudara ya. Jadi supaya nggak lari-lari angkanya, ya udah kita stop. Tidak boleh keluar uang, tidak boleh uang masuk, nggak boleh uang keluar, stop dulu ya. Setelah sukses, Galarua sukses mengibarkan bendera Israel, ya proyek terakhir Galarua ya, kita stop dulu. Kita stop sampai nanti selesai itu ya, bikin laporan keuangan. Sebenarnya bukan audit ya, bikin laporan keuangan, nah bukan audit. Kalau auditnya, wah bisa 6 bulan itu saudara ya, kayak Damaris dulu bisa 6 bulan itu. Karena audit setahun ya, tapi bikin laporan keuangan kan yang penting ada pengeluaran, uang masuk, uang keluar, lalu dibikin perinciannya, di situ nanti ada akuntingnya ya, akuntingnya kita bayar ya, kita bayar yang profesional, karena memang yayasan kita tidak punya akunting khusus ya, karena memang bukan pekerjaan yang rutin kan, kita bukan trading ya, kita bukan trading, makanya kita akuntingnya kita bayar saja. Jauh lebih murah saudara ya, jauh lebih murah daripada kita hire sendiri. Dan kalau hire sendiri, kalau sudah kontrak kan susah, kasihan saudara kalau tiba-tiba berhenti atau apa gitu kan, nggak cocok, karena kita nih orangnya kan keras-keras semua ya, nanti kasihan. Jadi kita lebih baik hire, lebih baik kita bayar ya. Damaris sudah bikin ya berkali-kali ya, udah diupload berkali-kali. Laporan keuangan Damaris sudah nggak saya tampilkan lagi karena mutasinya, karena sudah ada laporan keuangannya di websitenya damarispancasila.or.id ya saudara ya. Damarkasi sedang membangun website, tetapi tiap sebulan sekali Damarkasi selalu update laporan keuangan dan aktivitasnya. Juga embun pagi ya sebulan sekali. Untuk dukungan kepada Apolinis Darmawan sudah tutup buku, setahu saya rekeningnya udah nggak bisa ditransfer lagi ya, jadi udah ditutup rekening juga, sudah uangnya diberikan ke anaknya Pak Apolinis Darmawan langsung, sisa uangnya 44 juta sekian.
kita bayar 10% perpuluhan untuk gereja Katolik. Itu atas permintaan Pak Apolinaris Darmawan, ya, bukan dipalak sama Owen, bukan ya, bukan, karena Owen juga bukan orang Katolik, saudara ya. Owen itu dari gereja Protestan. Jadi atas permintaan Pak Darmawan, yang 10% uang itu disumbangkan ke gereja Katolik, ya, bukan atas permintaan kami, bukan ya. Hati-hati nanti jadi fitnah lagi ngomongin kita palak lagi, enggak ya. Tapi uang itu diberikan untuk pelayanan di gereja Katolik atas permintaan Pak Darmawan, dan sisanya kita kasihkan semuanya, tidak dipotong 1 rupiah pun ya untuk keluarganya Pak Darmawan. Sisanya 44 juta. Kata Owen kemarin kita mengumpulkan sudah lebih dari 300 juta untuk Pak Darmawan selama 3 tahun, saudara ya. Luar biasa, terima kasih buat dukungan teman-teman. Dan itu tiap bulan pasti Owen kasih laporan di sini ya, ditunjukkan ya. Nah, terus update selanjutnya, saya tadi ada permintaan tapi belum dimitingkan. Saya minta Damaris, dapur umumnya jangan bolong-bolong, tapi setiap wilayah itu tiap hari, kecuali hari Jumat sama hari Minggu ya. Nah, tapi nanti masih dimitingkan, saudara ya. Kalau donasinya mencukupi ya kita bisa bikin tiap hari. Kalau donasinya nggak cukup ya nggak bisa tiap hari, cuman seminggu 2 kali asalnya ya kalau nggak salah ya. Setiap area, jadi mereka tahu kalau mau makan siang pasti ke situ setiap hari, gitu saudara ya, supaya jaminan rakyat setempat tahu kalau mau makan siang pergi ke situ ya. Nah, untuk demarkasi kita masih ada beberapa proyek dan nanti kita tanggal 6 Januari akan meeting saudara ya untuk semua pengurus untuk prosedur baru ya, karena sudah ada laporan tiap bulanannya, maka kita nggak perlu evaluasi besar-besaran karena sudah ada rutin ya. Setiap bulan selalu ada evaluasi, selalu ada masukan, ya, dan komunikasi di grup WhatsApp lancar sekali ya, baik yayasan-yayasan kita. Nah, kalau Galarua karena mungkin sibuk sekali, ya, jadi memang dan pengurusnya cuma 3 ya. Kalau yang lain kan kita keroyokan rame ya. Kalau Galarua ini pengurusnya cuma 3 ya. Kemarin Owen sama Supiadi masuk, tapi rupanya ya mungkin karena di luar kota, jadi nggak bisa aktif saudara ya. Kalau yang yayasan-yayasan lain kita keroyokan ya, jadi pengurusnya banyak, laporan-laporan semua segala macam cepat ya saudara ya. Oke, kita akan masuk nggak pakai lama saudara. Hari ini kemarin malam Iran dibom saudara ya, dibom 100 orang mati saudara ya. Nah saudara, waktu Iran dibom ya Iran di Low battery. Please charge. Ya, Putin respon 2 bom meledak Iran, bunuh 100 orang, saudara ya. Sekarang nggak ada yang bertanggung jawab, tetapi masalah mengebom ini kayaknya bukan gayanya Amerika atau gayanya Israel, saudara ya. Kalau orang Israel atau Amerika, kalau mau bidik orang 1 pasti mati. Ya, lalu siapa, saudara? Ya, mereka sendiri, saudara ya. Mereka bikin sandiwara, jangankan cuma 100, 3.000 aja disembelih mereka nggak. 3.000 diberondong ya, zamannya Atami kemarin ya, 2 tahun yang lalu ya, waktu Galarua bikin aksi damai bela Atami itu ya. Siapa tuh wanita yang pemberani itu, saudara ya. Atamimi masih ahli makrus ya. Siapa ya namanya, saya lupa itu ya. Ini sebentar ya, saya lupa namanya, Atami ya, Atamini ya. Saya lupa namanya ya. Low battery. Please charge. Amini, Atamini. Saya ingatnya di makrus ya saudara ya. Gara-gara ini ya. Kalau laporannya hanya 500 orang yang meninggal. Enggak saudara ya, 3.000 orang yang meninggal ya. Setidaknya 3.000 orang yang meninggal ya. Sebetulnya sedikit lagi tumbang itu rezim.
Ya, sedikit lagi. Cuman mereka nggak ada yang punya senjata. Kenapa nggak ada yang punya senjata? Wah, itu intelijennya luar biasa, nggak punya senjata. Tidak ada satupun orang Persia itu orang pribuminya Iran ya, saudara ya. Tidak satupun yang punya senjata, saudara. Ya, nah, itu masalahnya. Nah, karena mereka tidak punya senjata, ya mereka nggak bisa menggulingkan rezim. Lah, bagaimana bisa ada bom 100 orang? Ya kan? Ya, wong rakyatnya sendiri aja nggak bisa punya senjata, beda di Indonesia. Kalau bikin pemberontakan langsung ada senjatanya, entah dari mana, pokoknya bisa punya senjata. Ya, bisa punya bom, bisa punya senjata, mudah sekali mengakses senjata itu mudah sekali di Indonesia. Nah, di Iran nggak bisa, saudara. Jangankan senjata, saudara. Anda kalau misalnya ikut kebaktian, ikut ibadah ya, ibadah hari Minggu itu, orang Low Iran kan battery. tidak bisa, orang Please Persia charge. asli tidak bisa ibadah di gereja. Di Iran ada gereja, tapi hanya untuk orang Armenia, ya, orang Armenia dari gereja Ortodoks Armenia, ya, gereja Armenia. Kalau ada orang Persia masuk ke sana, langsung bisa dihukum mati dan keluarganya dimiskinkan. Nah, lalu orang-orang ini kan pergi ke Eropa, mereka ibadah di sini, dan orang yang ada di sana, mereka nge-link buka YouTube-nya dengan di mirror, ya, link YouTube-nya di mirror. Kalau mereka ketahuan dan itu bisa kelacak, mereka bisa di penjara, saudara, hanya gara-gara mengakses channel Kristen. Yang begitu saja mereka ketahuan, apalagi kalau mau bawa bom segala macam, nggak mungkin nggak ketahuan. Artinya apa? Artinya, ya, prosedur pengoboman ini, ya, yang mendapatkan 100 orang lebih ini adalah mereka sendiri yang bikin. Ya, itu gampang ditebak, nggak usah ditanya. Itu mereka sendiri playing victim supaya mereka punya alasan buat meletupkan perang. Nuduh Israel lah, nuduh Amerika lah. Pokoknya mereka cari-cari alasan. Sebab kalau Amerika ngebom kan terus misalnya membunuh kemarin jenderalnya si Soleimani itu kan mereka di makamnya Soleimani. Amerika tembak aja langsung pakai drone mati saudara si Soleimani. Nah, ini Low buat apa battery. Amerika Please bunuh 100 charge. orang buat apa? Nggak ada tujuannya, nggak ada untungnya. Israel buat apa? Israel mau bunuh kemarin itu ahli nuklirnya itu tembak aja langsung 2 mati saudara ya. Selesai sama Israel. Ya, kemarin ada komandan Hamas Hizbullah itu yang bergabung sama Hizbullah di Beirut tadi malam itu ya bunuh tadi pagi ya mati ya sudah begitu saja saudara nggak pakai sampai harus mati ya. Mereka kalau sudah tahu tempatnya langsung ke situ ya. Jadi nggak mungkin bahwa penyerangan itu dilakukan oleh orang lain. Pasti ini mereka sendiri yang bikin, mereka yang paling victim, lalu mereka nuduh Amerika lah, Yahudi lah. Inilah awal keruntuhan rezim Islam Iran. Khilafah terakhir, ya, kekhilafan terakhir atau syariat Islam terakhir itu runtuh ya di zamannya Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924, Turki itu saudara ya. Setelah itu Turki jadi Republik Demokrasi. Nah, sekarang sama si Erdogan mau dibalikin jadi khilafah lagi. Ya. Tetapi rezim negara Islam ya, yang terakhir adalah Iran. Dan nampaknya Iran ini sudah mau selesai. Ya, sebentar lagi finish, saudara ya. Sebentar lagi rezim Iran ini selesai, finish. Ya. Low battery. Please charge. Nah, itulah saudara ya. Dengan berakhirnya rezim Iran ini, maka sudah. Kemarin saya bilang bahwa Hamas adalah perlawanan terakhir dari Islam. Hamas itu adalah perlawanan terakhir dari Islam, saudara. Ya, tidak akan ada lagi perlawanan dari Islam yang lain. Hamas itu yang terakhir. Kenapa? Alasannya kan hanya membunuh Yahudi, membunuh Nasrani dan Yahudi. Apakah ada negara Kristen di dunia? Hanya Roma, dan Roma nggak pernah ganggu orang Islam. Dia jauh-jauh, bahkan berusaha berbaikan sama orang Islam. Ya, bahkan dengan Israel pun Roma itu membela Islam loh saudara, daripada membela Israel. Ya, itu fakta. Baru Paus Francis yang berkata bahwa Israel berhak membela diri. Itu satu-satunya paus dari sepanjang sejarah kepausan ya dari tahun 300 sampai dengan hari ini saudara yang membela Israel. Baru Paus Francis ini. Ini ajaib saudara. Ini buat saya
puzzle ya, si Paus Francis ini siapa nih ya? Karena beberapa gereja karismatik menuduh bahwa Paus Francis ini adalah bagian dari konspirasi teori. Nanti hari Minggu kita bicara konspirasi teori, ya. Saudara, lalu masalahnya di mana, saudara, dengan Paus Low ini? battery. Please Masalahnya charge. Paus ini begitu las asih, ya, begitu dahsyat dampaknya, bisa mendamaikan negara-negara Islam yang berperang, bisa gereja pertama kali di negara yang mayoritas di negara Arab Saudi maksudnya, ya, adalah Paus Francis ini, saudara. Selama 1000 tahun yang pertama kali berhasil mendirikan gereja katedral di Arab Saudi hanya Paus Francis. Ini ajaib, ini Paus ini memang Paus luar biasa. Ya, saya mau memberikan respek saya, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Mengapa bisa Tuhan pakai Paus ini untuk menjadi jembatan perdamaian dunia, saudara? Ya kan? Nah, itu yang membuat kita harus sangat berhati-hati, ya, harus waspada. Bukan waspada orang Katolik, bukan. Buahnya sudah nyata, Anda nggak perlu mencurigai Paus Francis, tapi mewaspadai tanda-tanda zaman. Ya, Paus Francis ini yang kemudian Paus pertama yang mengizinkan, bukan merestui ya, karena mengizinkan pemberkatan LGBT. Bukan merestui di dalam liturgi, nggak boleh liturgi, tetapi sebagai bagian bahwa LGBT itu diterima oleh gereja Katolik. Beda ya, itu beda. Anda harus tahu makna legalitasnya, saudara ya. Jadi Paus ini artinya ada pengakuan bahwa memang ada LGBT. Ya, ada orang-orang yang menderita LGBT yang menjadi anggota dari gereja Katolik yang harus dipedulikan. Itu maksudnya Paus Francis itu ya. Bukan menjadikan LGBT bagian dari iman Katolik. Ini banyak yang salah, saudara. Ya, ini orang pendeta-pendeta ini memang, wah, saya sudah nggak boleh misuh lagi soalnya, saudara ya. Pokoknya kudu dipisui ini pendeta. Itu Anda yang misuh aja, saya nggak boleh misuh lagi. Emang itu, saudara ya. Pendeta ini kudu dipisui, saudara ya. Memfitnah-fitnah Paus Francis. Kalau saya mah dari dulu saya bilang ini Paus, dari pertama kali Paus Francis ditahbiskan, saya kaget dengan orang ini. Jibril ngasih tahu saya, saudara ya. Ini orang luar biasa. Satu-satunya Paus, satu-satunya kardinal ya yang pergi ke kantornya naik bis. Ini cuma Paus Francis. Satu-satunya kardinal di dunia yang kalau pergi ke kantor naik bis. Ajaib ini orang, saudara ya. Lalu ya itu tadi ya, bikin menjadi fitnah banyak hal.